Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Dida Virgiawan MPD. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran biologi kita kelas 10. Kali ini kompetensi dasar 3.10 mengenai menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Baik, mari kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Terdapat apa sajakah pada gambar yang kalian lihat? Tentu kalian akan melihat di sini ada tumbuhan, kemudian ada air, kemudian juga ada burung, ada buaya. Apakah kesemuanya ini mereka bebas sendiri? Tentu saja tidak. Mereka semua ini terjadi interaksi atau terdapat hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Tumbuhan, kemudian burung dan buaya itu termasuk komponen biotik, sedangkan air, kemudian udara, cahaya matahari itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Dari gambaran tersebut, kita akan mendapatkan suatu pengertian tentang ekosistem, yaitu sistem alam yang dibentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya. Nah, ilmu tentang ekosistem ini disebut dengan ekologi, berasal dari kata oikos dan logos. Oikos artinya rumah, logos artinya ilmu. Kalian sudah mengetahui sekarang tentang pengertian ekosistem. Nah, apa saja sih komponen-komponen ekosistem tersebut? Komponen ekosistem itu terdiri atas dua, yaitu komponen biotik yang artinya makhluk hidup dan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Nah, komponen biotik itu dimulai dari individu. Individu itu tersusun atas atom yang terkecilnya itu. Kemudian membentuk molekul, membentuk sel, membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan individu itu sendiri. Nah, kalau terdapat kumpulan individu yang sejenis, maka itu dinamakan populasi. Contoh yang terdapat pada gambar di sini terlihat populasi gajah, artinya sekumpulan gajah-gajah yang menempati suatu kawasan tertentu. Itulah yang disebut dengan populasi. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu populasi atau kumpulan beberapa populasi, contoh seperti yang terdapat pada gambar. Di sini ada populasi zebra, ada populasi kerbau hutan, kemudian juga ada populasi rumput. Kumpulan populasi yang saling berinteraksi ini itu dinamakan komunitas. Selanjutnya setelah komunitas adalah ekosistem. Itu sudah di awal kita pelajari tadi. Jadi ekosistem itu merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik serta komponen biotik dengan komponen abiotik atau faktor lingkungannya. Kemudian setelah ekosistem ada bioma, yaitu suatu ekosistem besar dengan daerah yang luas terdiri atas flora serta fauna yang khas atau kumpulan beberapa ekosistem. Dan terakhir adalah biosfer, yaitu merupakan bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik itu berlangsung. Ini adalah gambar contoh komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Di sini ada bakteri, kemudian ada jamur yang berperan sebagai pengurai. Juga di sini ada ular atau hewan sebagai konsumen dan ada tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Intinya pada komponen biotik itu terdapat piramida yang menunjukkan adanya hubungan antara produsen, konsumen, juga pengurai yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Akan membentuk suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Berikutnya, setelah kita mempelajari komponen biotik, sekarang kita akan mempelajari komponen abiotik. Masih ingat pengertian komponen abiotik itu apa? Ya, betul. Abiotik. A artinya tidak, bio artinya hidup. Berarti merupakan komponen yang tak hidup atau komponen mati. Yang pertama, komponen abiotik yang pertama, kalian lihat pada gambar di sini ada cahaya. Betul, matahari merupakan sumber energi bagi seluruh makhluk hidup.
dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Kenapa tumbuhan harus berfotosintesis? Karena merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Jika tidak ada tumbuhan, jika tidak ada cahaya, maka tentu saja tidak akan ada kehidupan. Faktor abiotik yang kedua adanya udara. Udara itu bukan hanya oksigen, tetapi ada nitrogen, ada karbon dioksida, ada hidrogen yang fungsinya adalah untuk proses pernapasan. Makhluk hidup semuanya bisa hidup karena ada oksigen untuk proses pernapasan. Komponen abiotik yang berikutnya adalah air. Nah, tentu saja air sangat penting bagi tubuh kita, bahkan sebagian besar komposisi tubuh kita itu terdiri atas air. Apa fungsi air bagi tubuh kita? Fungsinya adalah untuk tempat terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh, misalnya dalam proses metabolisme, kemudian pencernaan, sistem peredaran darah, itu semuanya tentu saja memerlukan air. Faktor yang keempat dari komponen abiotik itu adanya batu dan tanah. Kenapa digabungkan antara batu dan tanah? Karena memiliki keterkaitan. Tanah itu merupakan tempat bagi beragam makhluk hidup dan merupakan hasil pelapukan dari batuan. Sehingga batu dan tanah ini biasanya dibahas bersamaan. Nah, komposisi tanah ini diperkaya oleh humus atau hasil penguraian materi organik. Artinya, di dalam tanah ini terdapat unsur hara atau nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan agar bisa tumbuh. Kemudian faktor abiotik berikutnya adalah suhu. Merupakan faktor penting dalam proses metabolisme. Karena jikalau suhu ini terlalu rendah atau disebut hipotermia atau terlalu tinggi disebut hipertermia, maka proses metabolisme di dalam tubuh itu akan terganggu atau tidak optimal. Kemudian terakhir adalah faktor topografi, komponen abiotik berikutnya, yaitu keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada suatu tempat. Keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi itu akan berpengaruh juga terhadap suhu, iklim, cuaca, terhadap organisme yang hidup di tempat tersebut, sehingga topografi ini sangat berpengaruh terhadap lingkungannya. Nah, lalu pada ekosistem itu terdapat interaksi. Nah, di dalam interaksi itu terdapat berbagai macam. Yang pertama ada mutualisme, artinya interaksi dari dua spesies berbeda yang saling menguntungkan. Contoh, coba kalian perhatikan gambar yang ini. Ini adalah lumut kerak. Lumut kerak ini ternyata terdiri atas dua organisme, yaitu organisme alga dan organisme jamur. Kedua organisme ini saling bekerja sama secara menguntungkan membentuk lichens atau lumut kerak yang bisa kalian temui di pohon-pohon, di batu-batu, bentuknya lembaran hijau atau keabuan. Contoh lain di sebelah kanan ini ada lebah dan ada bunga. Ini juga saling menguntungkan. Lebah untungnya dia dapat meminum sari madu yang terdapat pada bunga. Bunga untungnya dibantu oleh lebah dalam proses penyerbukan sehingga bunga bisa bereproduksi atau memperbanyak diri. Yang kedua, interaksi antara sesama komponen biotik itu ada komensalisme. Kalau komensalisme itu interaksi dua spesies yang berbeda, di mana hanya satu spesies saja yang memperoleh keuntungan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau tidak terpengaruh. Contoh, perhatikan pada gambar berikut yang sebelah kiri. Di sini ada gambar pohon, juga ada gambar anggrek. Nah, siapa yang untung di sini? Yang untung adalah anggrek. Dia memiliki tempat habitat hidup, yaitu melekat pada pohon. Tetapi antara anggrek dengan pohon dalam mencari makanannya itu masing-masing, sehingga dalam hal ini pohon tidak dirugikan atau tidak terpengaruh. Sedangkan anggrek dia diuntungkan karena dia bisa ikut menempel pada pohon. Contoh lain, perhatikan gambar yang sebelah kanan. Di sini ada ikan hiu dengan ikan-ikan kecil yang di bawahnya. Ikan kecil yang di bawahnya ini namanya ikan remora. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah ikan remora. Pertama, dia diuntungkan ketika ikan hiu memangsa makanannya, itu suka ada sisa-sisa yang terbuang. Nah, sisa-sisa yang terbuang itu dimakan oleh ikan remora. Yang kedua, ikan remora ini dia akan terlindung dari predatornya.
karena selalu mengikuti ikan hiu, jadi takut oleh hiu. Kalau hiu tidak merasa terganggu karena makanan yang sisa itu tidak hiu makan, ya, dan tidak membebani hiu ketika dalam pergerakan. Itu contoh komensalisme. Interaksi berikutnya adanya kompetisi. Kompetisi itu artinya persaingan. Persaingan itu bisa memperebutkan makanan, pasangan, dan wilayah kekuasaan. Ada dua kompetisi yang terjadi di dalam ekosistem itu. Yang pertama ada intraspesifik dan interspesifik. Coba kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri ini. Ini adalah kompetisi intraspesifik yang artinya terdapat kompetisi di antara dua spesies yang berbeda. Yang sama, mohon maaf. Intraspesifik adalah terdapat kompetisi dengan dua spesies yang sama. Contohnya di sini adalah dua ekor rusa sedang bertarung memperebutkan wilayah dan memperebutkan pasangannya. Bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan. Di sini ada dua jenis spesies yang berbeda, yaitu ada harimau dan ada hiena. Inilah yang disebut dengan kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi pada dua spesies yang berbeda untuk memperebutkan makanan, pasangan, dan wilayah kekuasaan. Interaksi yang berikutnya ada alelopati, artinya interaksi antar organisme yang mana keberadaan satu organisme itu menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya pada fungi yang menghasilkan toksin berupa antibiotik dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jikalau kita sakit, kita suka minum antibiotik. Antibiotik itu salah satu bahan dasarnya adalah jamur. Nah, jamur atau antibiotik ini akan menghambat pertumbuhan organisme yang lain, yaitu bakteri. Itu disebut dengan alelopati. Kemudian predasi. Predasi itu adalah interaksi antara organisme yang mana satu organisme memakan organisme yang lain. Yang memakan disebut predator, yang dimakan disebut mangsa. Contoh terlihat pada gambar di sini ada seekor harimau sedang memakan rusa. Itu contoh predasi. Interaksi yang berikutnya ada parasitisme, yaitu hubungan antar organisme berbeda spesies yang mana satu jenis organisme hidup bersama atau menumpang dengan organisme lainnya yang menimbulkan kerugian bagi organisme yang ditumpanginya. Intinya, ada satu organisme yang diuntungkan dan ada satu organisme yang dirugikan. Kenapa dirugikan? Coba kita lihat contoh yang ada di gambar. Di situ terdapat tanaman hias, kemudian terdapat benalu yang berwarna kuning ini. Benalu itu menghambat pertumbuhan tanaman hias karena benalu ini mengambil makanan tanaman hias. Tanaman hias sebagai tanaman inang yang ditumpangi tentu saja rugi karena makanannya direbut oleh benalu. Interaksi yang seperti ini disebut parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Baik, yang berikutnya, kalau tadi sudah dijelaskan interaksi antara komponen sesama komponen biotik, kalau sekarang interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, di mana ternyata komponen biotik dalam suatu ekosistem itu dipengaruhi oleh komponen abiotiknya. Sebagai contoh, cacing itu kan biotik, itu akan berpengaruh terhadap proses kesuburan tanah. Kita tahu tanah merupakan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Cacing itu dapat membuat lubang pada tanah sehingga membuat tanah menjadi gembur, sirkulasi oksigennya menjadi bagus. Cacing juga akan menguraikan bangkai tanaman atau tumbuhan yang telah mati yang akan menjadi unsur hara. Unsur hara itu juga akan mengakibatkan tanah menjadi subur. Contoh lain terlihat pada gambar, di sini ada air dan ada tumbuhan. Tumbuhan itu kan biotik, makhluk hidup, bisa tumbuh dengan bantuan air, abiotik. Seperti itu contoh interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Nah, setiap spesies itu dalam ekosistem mempunyai batas toleransi, yaitu batas minimum dan maksimum kondisi fisik dan kimia lingkungan untuk bertahan hidup. Jadi kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan suatu organisme. Apabila contoh misalnya suhunya terlalu tinggi, maka organisme tertentu tidak bisa hidup pada suhu tinggi. Misalnya penguin itu tidak bisa hidup pada suhu yang tinggi. Sebaliknya, unta tidak bisa hidup pada suhu yang dingin. Nah, kemudian berikutnya di dalam ekosistem tentu saja ada yang disebut dengan habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Coba perhatikan pada gambar, di sini ada berbagai macam habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Ada kolam, ada hutan, ada pegunungan, ada padang rumput,
dan lain sebagainya. Di mana kesemuanya ini terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Dalam suatu ekosistem pasti terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer. Terlihat pada gambar, ini ada rumput sebagai produsen, ada zebra sebagai konsumen, kemudian ada jamur sebagai dekomposer. Dekomposer itu artinya penghancur atau pengurai. Kemudian kita akan beralih ke macam-macam ekosistem. Ekosistem pertama adalah ekosistem darat. Sesuai namanya berarti ekosistem ini terdapat di darat. Ekosistem darat yang dalam skala luas memiliki tipe vegetasi dominan itu disebut dengan bioma. Vegetasi itu artinya tumbuhan. Ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan pada wilayah tersebut itu disebut dengan bioma. Jenis-jenis bioma yang dipengaruhi oleh keadaan iklim, curah hujan, intensitas cahaya, kemudian kelembapan dan posisi lintang tersebut. Maka dengan adanya pengaruh tersebut muncullah macam-macam jenis bioma. Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Bioma ini pula yang terdapat di negara kita secara dominan. Ciri-cirinya adalah karena terletak di sepanjang garis khatulistiwa, maka hutan hujan tropis ini memiliki ciri intensitas cahaya mataharinya tinggi, kemudian lama waktu siangnya kurang lebih sama dengan waktu malam, intensitas hujannya juga tinggi. Oleh karena intensitas cahaya tinggi, kemudian hujan tinggi, maka memiliki spesies yang beragam karena tumbuh subur. Misalnya kalau tumbuhan, itu ada tumbuhan merambat, epifit, semak, dan tumbuhan herba. Hewannya misalnya gagak, kelelawar, ular, katak, dan monyet. Kemudian memiliki komposisi serangga yang paling beragam dibandingkan dengan bioma yang lain. Kedua, ada padang rumput atau disebut juga dengan stepa. Ini intensitas hujannya sedang 50-76 cm per tahun. Tentu saja tumbuhan yang paling dominannya adalah rumput dan semak, sedangkan hewannya adalah bison, serigala, elang, burung hantu, gajah, dan badak. Produktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan hutan hujan tropis, tetapi tanahnya di padang rumput itu digolongkan pada tanah yang subur. Bioma yang ketiga ada gurun. Gurun itu intensitas hujannya sangat rendah, hanya 15 cm per tahun. Bioma ini cirinya seperti terlihat pada gambar. Sangat panas, kemudian kurang air, kemudian kering. Maka vegetasi atau tumbuhan yang hidup di sana contohnya adalah kaktus. Dia beradaptasi dengan memiliki batang yang tinggi untuk menyimpan cadangan air. Kemudian ada bioma hutan gugur temperata. Ini intensitas curah hujannya 75 sampai 150 cm per tahun. Kemudian mengalami 4 musim. Ini salah satu ciri khas dari hutan gugur temperata. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Kalian perhatikan pada gambar ini sedang musim semi dan ini adanya di Eropa. Maka vegetasi yang ada di hutan gugur temperata ini jarang ditemui di negara kita, namanya juga asing. Contoh, ada maple, ada oak, ada ash, ada elm, dan ada beech ya. Kalau hewannya ada rusa, beruang, tupai, serigala, kemudian elang, burung hantu, dan kalkun. Nah, adaptasi dilakukan ketika musim dingin dengan hibernasi, misalnya pada tupai, karena kan tadi ada musim dinginnya. Kemudian komponen yang berikutnya ada taiga. Di sini cirinya mengalami musim dingin yang sangat dingin dan musim panasnya yang singkat dan dingin. Kemudian pada musim dingin lantainya tertutup es. Intensitas hujannya sekitar 25 sampai 100 cm per tahun. Vegetasinya ada pinus, ada spruce, fir, dan alder. Sedangkan hewan yang ada di taiga ini adalah beruang hitam, mus, dan ayam hutan. Kalau kalian pernah nonton film Twilight, itu setting filmnya adalah di hutan taiga, itu ya, agar lebih mudah mengingatkan. Terakhir untuk macam-macam ekosistem ada ekosistem tundra. Tundra itu artinya kutub. Jadi terdapat di kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk kutub utara yang Arktik itu hewan yang ada di sana itu ada serigala, rubah, beruang kutub, dan tupai. Sedangkan tundra jenis berikutnya selain tundra Arktik ada tundra alpin. Tundra alpin ini terletak di ketinggian gunung di mana pepohonan tidak dapat tumbuh. Hewan yang ada di sana misalnya marmot, gunung domba, dan berbagai jenis burung. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Inilah ekosistem atau bioma tundra. Nah, ini adalah
tipe-tipe ekosistem yang tadi dijelaskan rangkumannya, kalian bisa perhatikan gambarnya, ada gambar sungai, ada danau, laut, kemudian pantai pasir, dan ekosistem terumbu karang. Kemudian ini ada hutan hujan tropis, padang rumput, taiga, tundra, hutan gugur, gurun, dan savana. Kemudian ekosistem itu ternyata bukan hanya ekosistem alami seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada juga ekosistem buatan. Artinya ekosistem ini dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya di sini ada ekosistem sawah, itu kan dimanfaatkan oleh manusia agar sawah tersebut menghasilkan padi bisa dikonsumsi oleh manusia atau dijual sehingga menghasilkan pemasukan ekonomi. Juga di sebelah kanan di sini ada gambar waduk. Itu juga ekosistem buatan manusia untuk kepentingan manusia. Misalnya mengairi sawah atau airnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pada ekosistem itu pasti terdapat rantai makanan. Kalian perhatikan gambar berikut. Rantai makanan itu selalu dimulai yang pertama dari produsen atau organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen satu. Biasanya herbivora tentu saja karena memakan tumbuhan. Kemudian konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen dua, dalam hal ini ular. Konsumen satunya tikus. Kemudian ular akan dimakan oleh konsumen tiga, dalam hal ini elang. Ketika elang mati, kemudian konsumen satu juga mati, konsumen dua juga mati, akan diuraikan oleh dekomposer, akan kembali lagi ke tanah. Ternyata di ekosistem itu tidak hanya terjadi hanya satu rantai makanan saja. Bisa saja rantai makanan itu jadi pada satu ekosistem itu ternyata tidak cukup adanya rantai makanan saja atau tidak terdiri atas satu rantai makanan saja. Ada kalanya terdapat berbagai macam rantai makanan. Nah, kumpulan rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Contoh di sini. Salah satu yang membedakan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan adalah produsen itu dimakan tidak hanya oleh satu jenis konsumen tingkat satu saja. Contoh di sini tumbuhan dimakan selain oleh tikus juga oleh kelinci, oleh burung, juga oleh serangga. Nah, di sini ada berapa rantai makanan? Coba. Di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4, ada 5. Setidaknya ada 5 rantai makanan yang terjadi. Jikalau rantai makanan ini berkumpul, maka disebut dengan jaring-jaring makanan atau rantai makanan yang lebih kompleks. Di dalam ekosistem juga, selain terdapat rantai makanan, ternyata terdapat aliran energi dalam proses rantai makanan tersebut. Misalnya, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada energi matahari yang digunakan oleh produsen atau tumbuhan berklorofil untuk berfotosintesis menghasilkan makanan. Produsen itu sendiri juga menghasilkan panas, berespirasi juga. Kemudian ketika tumbuhan ini dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau herbivora, maka berpindahlah energi dari produsen ke konsumen tingkat 1. Tanda panah berwarna merah itu menyatakan aliran energi, sedangkan tanda panah berwarna hitam itu menyatakan daur materi. Ketika konsumen tingkat 1 atau herbivora ini dimakan oleh konsumen tingkat 2, maka energi akan berpindah kembali ke konsumen 2. Begitu seterusnya sampai ke konsumen tingkat 3. Masing-masing konsumen 1, 2, 3 bahkan produsen itu juga mengeluarkan panas dari hasil proses aktivitas tubuhnya dalam proses metabolisme. Ketika produsen, konsumen 1, 2, dan 3 ini mati, itu maka akan diuraikan oleh pengurai, akan menghasilkan sampah organik. Kemudian akan terjadi pembusukan oleh mikroba tanah, kemudian hasilnya itu akan menjadi unsur hara atau mineralisasi. Ketika unsur hara ini diserap kembali oleh tumbuhan, maka ini terjadi daur materi, artinya akan kembali lagi seperti semula. Berikutnya, di dalam ekosistem terdapat yang namanya piramida ekologi, artinya piramida yang menunjukkan komposisi antara produsen, konsumen, kemudian pengurai itu yang terdapat di dalam suatu ekosistem. Ada 3 jenis piramida ekologi. Ada piramida energi, ini merupakan piramida yang paling efektif karena mempertimbangkan faktor cuaca dan iklim, sehingga keakuratan datanya paling akurat.
Yang kedua ada piramida biomasa, sesuai dengan namanya. Ini dilihat dari berat kering produsen, konsumen tingkat 1, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan pengurai. Dan terakhir ada piramida jumlah, ini ditunjukkan dengan jumlah spesies yang terdapat dalam suatu ekosistem, di mana biasanya produsen itu jumlahnya harus yang paling banyak dibandingkan dengan konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di dalam ekosistem juga terdapat daur biogeokimia. Kalau berasal dari kata biogeokimia itu ada 3, ada bio, ada geo, ada kimia. Bio artinya makhluk hidup yang berperan, kemudian geo artinya tanah, nanti akan kembali ke tanah. Kimia artinya unsur yang berpindahnya. Jadi unsur kimia berpindah melalui tubuh makhluk hidup, kemudian nanti akhirnya akan kembali ke tanah ketika proses pembusukan. Secara pengertiannya merupakan daur ulang air atau komponen-komponen kimia yang melibatkan peran serta makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan. Fungsi dari daur biogeokimia yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Ada beberapa yang termasuk daur biogeokimia ini. Ya, sekali lagi, jadi yang termasuk daur biogeokimia itu antara lain ada daur fosfor, daur air, daur belerang, daur karbon, oksigen, dan daur nitrogen. Mari kita bahas satu persatu. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan daur air, di mana dimulai dari air yang terdapat di laut atau di sungai atau di danau mengalami evaporasi atau penguapan karena disinari oleh sinar matahari. Hasil penguapan itu akan berkumpul di langit dalam bentuk uap air membentuk awan. Setelah membentuk awan, ketika awan ini turun menjadi air hujan, maka air itu akan kembali ke daratan. Ada yang ke hutan, ada yang ke sungai, ada yang ke danau, dan ada yang ke laut, sehingga terjadi siklus dari laut kembali ke laut. Berikutnya ada daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen ini sering digambarkan secara bersamaan karena memang sangat berkaitan erat. Perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada gambar tumbuhan, di mana tumbuhan ini menggunakan karbon dioksida yang ada di atmosfer. Karbon dioksida itu bisa berasal dari proses pernapasan makhluk hidup, bisa dari proses industri. Kemudian oleh tumbuhan, CO2 tersebut akan digunakan dalam proses fotosintesis. Ketika tumbuhan ini dimakan oleh konsumen 1 atau herbivora, maka karbonnya berpindah ke hewan yang memakannya. Ketika hewan herbivora, contohnya sapi pada gambar ini, dimakan oleh manusia, maka karbonnya akan pindah ke manusia. Ketika manusia mengalami proses respirasi, itu kan menghasilkan CO2, maka karbonnya akan kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2. Sedangkan untuk oksigen, tumbuhan ketika melakukan proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Oksigennya itu dihirup oleh konsumen tingkat 1, oleh sapi, kemudian oleh konsumen 2, oleh manusia. Maka oksigen dari tumbuhan itu akan pindah ke sapi, akan pindah ke manusia. Begitu seterusnya, sehingga terjadi siklus. Berikutnya ada daur nitrogen. Pada gambar terlihat jelas nitrogen berada di atmosfer. Ini bisa ditangkap oleh bakteri pengikat nitrogen bekerja sama dengan bintil akar kacang-kacangan, sehingga nitrogen yang tadinya ada di atmosfer itu berpindah ke akar kacang-kacangan. Nah, ketika kacang ini dikonsumsi oleh kelinci, maka nitrogennya berpindah ke kelinci. Ketika kelincinya dimakan oleh manusia, maka nitrogennya berpindah ke manusia. Ketika kelinci manusianya mati, maka akan diuraikan, maka unsur nitrogennya akan kembali ke tanah. Nah, dihancurkan oleh dekomposer. Nitrogen yang terdapat di tanah tersebut itu akan mengalami amonifikasi, diubah menjadi NH4, kemudian mengalami nitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit, NO2. Dari nitrit diubah lagi menjadi NO3, menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Dari nitrat itu akan kembali ke tumbuhan, diserap oleh tanaman. Dari tanaman kemudian akan pindah lagi ke hewan herbivora, begitu seterusnya. Kemudian ada daur fosfor.
Fosfor atau fosfat itu terdapat di bebatuan. Kemudian bisa juga terdapat di sungai, bisa juga terdapat di danau, bisa juga terdapat di dalam tanah. Yang ada di dalam tanah, fosfat itu akan diserap oleh tumbuhan. Maka fosfat dari dalam tanah pindah ke tumbuhan. Ketika tumbuhan tersebut dimakan oleh kelinci, maka fosfat berpindah ke kelinci. Ketika kelincinya mati atau tumbuhannya mati, akan diuraikan oleh detritus. Maka fosfatnya juga akan kembali ke tanah. Dari tanah, fosfat ini akan kembali lagi diserap oleh tumbuhan dan begitu seterusnya. Daur berikutnya ada daur belerang atau daur sulfur. Sulfur itu terdapat di atmosfer, bisa berasal dari industri pabrik, bisa berasal dari penguapan lautan. Kemudian sulfur juga bisa terdapat di dalam tanah. Karena kan ada hujan. Hujan itu membawa sulfur jatuh ke tanah dan masuk ke dalam tanah. Ketika sulfur yang ada di dalam tanah ini diserap oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan tumbuhan, maka sulfur dari dalam tanah pindah ke tumbuhan. Kalau tumbuhannya dimakan oleh kambing, maka sulfur berpindah ke kambing. Ketika kambing mati, tumbuhan mati, diuraikan oleh bakteri, maka sulfurnya akan kembali ke tanah, kemudian akan diserap oleh tumbuhan dan begitu seterusnya. Nah, terakhir yang akan kita bahas adalah tentang suksesi. Suksesi itu adalah proses perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang berlangsung secara lambat dalam waktu yang lama menuju ke satu arah dan menyebabkan pergantian suatu ekosistem oleh ekosistem yang lain. Jadi intinya suksesi itu terjadi perubahan ekosistem menjadi ekosistem yang lain. Ada dua jenis suksesi, ada suksesi primer dan sekunder. Apa bedanya? Kalau primer itu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang semula tidak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Misalnya akibat gunung meletus, maka ekosistem sebelumnya itu menjadi hilang, menjadi tidak ada. Kemudian ada suksesi sekunder, adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Contohnya kebakaran hutan. Ketika hutan terbakar, maka pohonnya menjadi tidak ada, tetapi hutan tersebut akan kembali lagi ke posisi asal karena pohon dapat tumbuh kembali. Itu adalah suksesi sekunder. Ini contoh suksesi, ada kepulauan vulkanik berasal dari letusan gunung Merapi, kemudian ini ada suksesi sekunder, kebakaran hutan. Kemudian ini adalah contoh suatu ekosistem yang mengalami suksesi yang awal, ini masih periode belum ada tumbuhan, ini sudah mulai banyak tumbuhan, sampai terjadi komunitas klimaks yang artinya terdapat keseimbangan atau kestabilan di dalam ekosistem. Nah, itu semua adalah pembahasan kita tentang ekosistem. Jadi tolong kalian jaga baik-baik lingkungan kita karena ternyata sangat penting bagi kehidupan kita. Sekian dulu dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.